Jadi selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di untuk kesempatan kali ini kembali lagi bersama gua dan gua bakal membawakan salah satu topik yang menarik. Jadi yang selalu saya katakan kepada orang-orang yang rajin nabung adalah bahwa nabung itu untuk orang miskin. Itu adalah salah satu topik yang sebenarnya kata-kata yang sebenarnya kontradiktif. Ya, mengingat bahwa orang-orang di Indonesia itu nabungnya itu buat supaya ya jadi orang kaya, nabung buat kaya. Ada juga dulu pernah muncul sebuah pepatah, nabung pangkal kaya. Tapi permasalahannya bukan itu sih. Yang sebenarnya gue bakal bahas di sini adalah kenapa nabung itu tidak akan membuat kalian menjadi kaya. Jadi begini guys, kita bakal bahas dulu soal yang pertama adalah dan kenapa itu nabung itu buat orang miskin. Jadi sekarang gue bakal berikan 3 topik. Jadi beberapa topik, yaitu yang pertama adalah bahwa ya inflasi itu sangat tinggi. Terus yang kedua adalah bahwa aset duit kalian itu tidak produktif. Dan yang ketiga adalah kalian benar-benar harus memberikan effort yang besar, dan kalian belum tentu bisa benar-benar menikmati masa pensiun kalian. Jadi seperti biasa kita bakal lanjut lagi ke pembahasan ya. Jadi yang pertama adalah tentang inflasi itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa ya inflasi itu di Indonesia itu katanya itu cuma 3%, tapi ya sebenarnya inflasi di Indonesia itu sekarang sudah sekitaran 15% per tahun. Itu adalah sesuatu yang istilahnya luar biasa, apalagi ya kalau misalnya untuk negara yang istilahnya sudah miskin, kita lebih dimiskinkan lagi dengan pelemahan mata uang. Contohnya saja guys, kalian dulu pernah beli bakso mungkin 10.000 ya, sekarang itu bakso mungkin dengan porsi yang sama kalian mungkin butuh sekitaran 20.000, dan itu ya hampir 2 kali lipat dari harga dulu. Ya itu baru 10 tahun sebelumnya, mungkin waktu kalian masih SD. Tapi sekarang bagaimana kalau misalnya dia sudah ya kalau misalnya dari tahun 98 sebelum krisis ya kalian bisa lihat dulu harga rupiah itu ya, dolar itu hanya 3.000 sebenarnya tahun 98 keluar, sampai sekarang 16.000. Jadi kalian udah lihat ya berapa banyak pelemahannya. Dan itu yang bikin gua tidak pernah menabung guys. Jadi jujur, kalau misalnya kalian buka semua tabungannya, kalau kalian mau lihat nanti kalian bisa lihat isi tabungan gua semuanya nol ya. Jadi gua memang nggak pernah menabung karena alasan inflasi tersebut ya, dimana rupiah itu tidak bagus buat dipegang jangka panjang. Dan yang kedua adalah bahwa kalau kita membahas lagi soal apa ya, kalau misalnya kita bahas lagi soal asetnya tidak produktif ya, jadi asetnya tidak bekerja. Seperti yang kita tahu ya, biarkan ada pepatah yang tahu bahwa biarkan uang bekerja untuk kita. Tapi ya kalau misalnya kita hanya tabung terus, dan itu lagi menjadi masalahnya ya. Kalau tabung berarti uang tidak bekerja untuk kita ya, kita harus bekerja buat uang, dan itu sangat miris sekali untuk generasi kita ini. Mungkin kalau dulu ya tidak terlalu ngaruh karena ya rupiah kan masih rendah ya, tapi kalau sekarang itu sudah benar-benar tidak bisa. Dan yang jelas bahwa ya karena tidak produktif ya jelas biarkan uang tidak bisa bekerja untuk kita, dan itu adalah salah satu masalahnya. Dan karena uang itu tidak bisa bekerja untuk kita, jadi masalah di sini adalah bahwa kita harus terus-terusan bekerja untuk cari uang, dan yang terakhir juga menyebabkan ya kita tidak bisa menikmati masa pensiun kita. Karena ya kalau pensiun kan dapat duit mungkin sekitaran 100 juta 200 juta, itu kalau swasta. Kalau negeri ditanggung setengah dari 1/2 dari gaji. Tapi yang jadi masalah di sini adalah emang bisa kalian hidup dengan 1/2 gaji. Kalau kalian pensiunan gaji 4 juta, kalian harus hidup dengan duit 2 juta per bulan. Gila tuh. Dan bisa gue bilang luar biasa sih, apalagi kalau misalnya masih ada tanggungan. Tapi kalau misalnya tanggungan sendiri ya sebenarnya fine aja sih, cuma itu doang sih masalahnya. Dan dia dari semua ini membuat gue selalu berkata bahwa nabung itu untuk orang miskin. Jadi ya mungkin daripada sesimpel itu ya, mungkin ya lebih daripada itu gue cuma bilang
tentang bahwa duit itu harus kalian bekerjakan. Salah satunya adalah dengan investasi. Jadi investasi itu memberikan return yang tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Tapi ya di dunia ini tidak ada yang tanpa resiko, guys. Jadi pemenang adalah orang yang benar-benar mau mengambil resiko terbesar dalam hidup ini. Contohnya Elon Musk. Bahkan Elon Musk itu benar bahagia karena ya roket yang dia uji coba buat terbangkan itu jatuh ya. Memang kalau kita pikir kerugian itu sampai ratusan miliar dolar, kalau di sini sampai triliunan. Tapi sebenarnya ya Elon Musk itu menurut gua tuh adalah salah satu orang yang benar-benar ingin mengambil risiko terbesar untuk jadi orang yang paling sukses di dunia ini. Nah itulah dia. Semua kembali kepada kalian, apakah kalian mau jadi sukses dari muda atau kalian mau terus-terusan hidup menderita bekerja demi uang sampai kalian mati ya. Dan seperti biasa, mari berinvestasi.